program PSD 17 perbincangan santai dengan satu tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore hari ini. Dan masih bersama dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di Indonesia Raya FM nih ya. Sudah ada Mbak Melda Hutagalung nih ya. Selamat sore. Dan sore. Sebenarnya aktivitas dari Mbak Melda Hutagalung sendiri sekarang ini apa sih aktivitasnya? Aktivitas saat ini sebelum jadi caleg atau iya. Aktivitas sebenarnya saya ada pekerjaan sebenarnya public relation di LM3I, Lembaga Meningkatkan Martabat Manusia Indonesia, dan kebetulan staf PMRI juga di Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Sebelum jadi caleg ya. Dan kalau dari backgroundnya sendiri, backgroundnya Mbak Melda itu seperti apa sih kalau kita boleh tahu? Background pendidikan saya hukum kebetulan. Jadi sarjana hukum ya? Sarjana hukum dan kebetulan lagi menempuh S2 Hukum Tata Negara juga di Universitas Padjadjaran Bandung. Latar belakangnya hukum, dari mahasiswa saya suka aktivis kemahasiswaan. Ya, jadi saya pikir terjun di dunia politik merupakan salah satu tantangan yang sangat cukup menarik. Kalau misalnya kita ngomong tadi tentang tantangan dengan dunia politik ya. Iya. Sebenarnya kenapa sih alasan dari Mbak Melda sendiri untuk tertarik dengan dunia politik sekarang ini? Kenapa alasannya? Kenapa? Mengacu lagi ya, di konstitusi kita, negara Indonesia berdasarkan negara hukum. Betul. Kebetulan saya anak hukum, salah satu yang namanya hukum selalu dibuat lewat jalur politik. Nah, dan saya beranggapan hukum yang baik akan membuat maju suatu bangsa. Sehingga mau tidak mau, ya kita harus terjun ke dunia politik tersebut untuk bisa menciptakan sebuah hukum yang baik. Karena hukum di kita dibuat dengan cara politik. Kalau dibilang kenapa harus Gerindra nih yang menjadi salah satu pilihan dari Mbak Melda untuk berjuang pada 2014 ini, kenapa alasannya? Kenapa Gerindra? Simpel, tentunya dengan pertimbangan banyak macam. Tapi saya melihat Gerindra adalah partai yang meraih semua lapisan masyarakat. Pluralismenya kentara ya, kita bisa lihat dari sayap-sayap yang dimiliki oleh Gerindra itu sendiri. Dan karena saya masih muda, saya ngeliat partai Gerindra berjiwa muda. Dengan punya banyak media online ya, yang itu tentunya anak muda suka sekali seperti itu. Kalau dilihat dari kacamata dari Mbak Melda sendiri, ngelihat partai Gerindra sendiri dan ngelihat sosok dari Prabowo Subianto sendiri itu seperti apa, kalau bisa digambarkan interestnya Mbak Melda dengan kedua orang ini? Mungkin sosok Pak Prabowo cukup menarik ya. Dia jujur, tegas menurut saya selama ini. Jujur dan tegasnya, dan dia punya sesuatu yang rasa nasionalisnya tinggi. Yang saya tangkap, yang saya dapatkan gitu, dan itu pasti akan terbawa dengan Gerindranya. Karena buat saya nasionalis itu penting sekali saat ini. Di tengah bangsa yang udah berkurang rasa nasionalisnya, kita butuh sosok yang berjiwa nasionalis tentunya. Yang masih mengamalkan Pancasila, masih menganggap negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah harga mati tentunya. Dan kalau kita lihat sendiri di daerah Mbak di Jawa Barat sendiri, perkembangan apa sih yang dilihat Gerindra di sana tuh udah seperti apa gaungnya untuk di Jawa Barat? Mungkin Jawa Barat khususnya di dapil pemilihan saya ya, Kota Bandung, Kota Cimahi, sebenarnya sudah lumayan. Kota Cimahi sudah banyak gaungnya juga. Soal Gerindra sudah mulai terlihat banyak kegiatan juga waktu itu di Kota Bandung dan Kota Cimahi yang mengatasnamakan Gerindra. Baik lewat sayap-sayap yang dihitukannya, gaunnya sudah mulai terasa lah gitu, sudah bisa bersaing. Apalagi kalau Kota Bandung sendiri semenjak kemenangannya Pak Ridwan Kamil ya, Gerindra semakin terasa lebih nyata gitu. Kalau kita ngomongin tentang pencalekan ya pada 2014 ini kan, memang apa yang membuat Mbak Melda sendiri tertarik untuk berjuang, maksudnya ikut langsung untuk menjadi salah satu caleg dari partai Gerindra? Gimana sih bisa sampai niat untuk, wah saya ini harus berjuang juga buat
di Gerindra dengan di provinsi Jabar dengan lewat Partai Gerindra. Kenal Mbak gimana? Asal muasalnya kalau bisa dikatakan. Asal muasalnya saya suka politik pertama itu, kedua dorongan dari orang tua. Oke. Terus kenapa akhirnya saya pikir kalau bukan saat ini, kalau kita cuman ngomong ayo mengkritik ya istilahnya, mengkritik pemerintahan tanpa tidak pernah memberikan solusi, sama saja bohong. Oke, dengan demikian saya menganggap menjadi salah satu caleg adalah salah satu pembuktian diri bahwa kita bisa tidak ikut mengkritik tapi memberikan sumbangsih terhadap bangsa dan tanah air ini. Seperti itu. Dan kalau misalnya langsung, kenapa prosesnya sampai ditetapkan menjadi daftar calon tetap dari Partai Gerindra untuk Jabar 1 di Provinsi Jawa Barat itu seperti apa prosesnya kalau bisa diceritain? Prosesnya Gerindra sendiri kan awalnya kan ada mereka nyediain seperti maksudnya perekrutan selebaran. Kayak itu baca, saya datang ke Cimanuk di kantornya di Gerindra di Jawa Barat. Di sana ada pengisian formulir, terus ada proses wawancara. Dari wawancara diumumkan bisa, terus daftar calon keluarlah harus mengikuti DCS, terus DCT dengan proses harus sehat secara kejiwaan, bebas dari narkoba, seperti itu. Dan sampai ditetapkan menjadi daftar calon tetap itu, apa sih perasaan dari Mbak Melda sendiri? Memang itu terus atau waduh ini beban gue buat gimana caranya gue harus konkret lagi ngelakuin buat Jawa Barat, gimana? Apa perasaannya pas sudah diceritain lah Mbak Melda, Anda selamat menjadi salah satu di gimana? Perasaannya seperti apa sih kalau bisa? Ya nggak ini senang pertama. Tapi pasti ada lagi, tanggung jawab ke depan semakin besar. Artinya kita harus bisa hidup dengan pembuktian dengan apa yang kita omongkan kan. Tentunya ya. Jadi salah satu tantangan, saya lebih melihatnya suatu tantangan untuk lebih baik lagi ke depannya. Program PSD 17 perbincangan santai dengan satu tokoh dengan 17 pertanyaan pada sore hari ini. Dan masih bersama narasumber kami, yaitu ada Mbak Melda Hutagalung yang merupakan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat nih, yang di Dapil Jabar 1 yang akan mewakili daerah Kota Bandung dan Kota Cimahi ini. Yang nomor 7 nih sahabat Dengar Indonesia Raya. Dan kalau dibilang tentang di Kota Cimahi dan Kota Bandung, apa sih permasalahan-permasalahan yang udah Mbak Melda sendiri temui di sana tuh apa aja Mbak, kalau bisa Kalau pada saat ini permasalahan yang paling mungkin yang lagi sangat-sangat semua orang bisa denger lah ya gitu. Masalah geng motor kalau di Kota Bandung. Geng motor, terus PKL sudah lumayan ditertibkan saat ini. Dan satu lagi masalah macet. Macet itu solusinya susah kayaknya ya kalau macet dan ya PKL, geng motor, dan anak jalanan mungkin yang masih bertaburan kalau di Kota Cimahi khususnya. Kalau dari solusi-solusi apa yang bakal Mbak Melda lakuin nantinya dengan adanya permasalahan-permasalahan seperti geng motor, macet, dan yang lain-lain itu, apa yang bakal Mbak Melda lakuin? Kira-kira solusi apa sih? Solusi kalau geng motor mungkin dari peraturan perundang-undangan mungkin harus dipertegas, dan aparat hukum mungkin harus dengan benar menindaklanjutinya. Tidak hanya omong doang gitu, tapi emang bener gitu kita tindak lanjuti gitu, agar mungkin bisa kapok gitu untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Kalau soal kemacetan mungkin sih terdengar kuno ya caranya membatasi kendaraan seperti itu. Tapi mungkin ya dengan ini akan dilakukan pembatasan tetap, kayak kendaraan masuk dari tol Cipularang kan itu sangat-sangat banyak sekali terkadang. Mungkin itu akan dilakukan pembatasan, dan mungkin selebihnya infrastruktur jalan dibenahi agar kemacetan itu bisa berkurang, dan transportasi umum ditingkatkan. Karena kalau transportasi umumnya baik sebenarnya dan bisa menjaman ke aman, nyaman. Nah,
semua pasti bisa gitu. Oke, kalau dari segi karakteristik dari masyarakat yang ada di Kota Bandung dan di Kota Cimahi itu seperti apa sih sekarang ini kalau menurut Mbak Melda sendiri? Karakteristik ramah. Oke, maksudnya dari segi apa ya? Mereka tuh sekarang tuh gimana? Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka harapkan nantinya pada tahun ini nih, apa karakteristiknya jadi seperti apa sekarang? Kalau karakteristik mereka pernah bilang nggak usah berjanji apa-apalah katanya, karena banyak yang janji entah diingkari katanya. Mereka lebih butuh bukti. Mungkin bukti yang nyata yang mereka butuhkan ya saat ini macet berkurang, seperti itu. Lingkungan yang lebih jauh lebih bersih, seperti itu. Maka anak-anak jalanan bener-bener PKL juga agar jalanan bersih, kan PKL itu sangat mengganggu. Mungkin pengennya disediakan satu tempat atau apa gitu. Iya, kayak waktu itu saya juga pernah ke daerah Bandung ya. Tiba-tiba tuh ada kayak manusia perak ya. Manusia perak. Itu apa sih sebenarnya, kalau bisa tahu tuh kenapa? Itu kan kalau nggak salah saya udah ngeliat di Twitternya sendiri, Bapak Wali Kota juga melarang dengan adanya manusia perak gitu. Iya. Nah itu sebenarnya seperti apa sampai ada seperti itu? Manusia perak itu sebenarnya awal muasalnya katanya biar adanya tergerak kasihan gitu dengan menolong anak-anak yatim piatu. Awal muasalnya kalau tidak salah seperti itu. Tapi menurut saya pribadi itu makin lama makin mengganggu ya, karena mau nggak mau bukan mengganggu buat kita saja ya, tapi mengganggu buat dirinya pribadi tentunya gitu, karena itu akan merusak kesehatannya ya. Manusia perak itu ya kalau bisa sih tidak ada lagi. Dan saat ini sebenarnya saya melihat sudah berkurang dengan Pak Wali Kota kami yang baru. Nah, dan kalau dilihat dari sekarang ini dengan kepemimpinan yang telah dipegang oleh Kang Emil dan Kang Odet, apa aja yang menurut Mbak Melda sendiri sudah banyak perubahan seperti apa, dan kira-kira yang perlu dilakukan nantinya tuh apa aja sih sama kedua pimpinan ini sebenarnya? Kalau dari segi lingkungan bisa lihat deh, kayaknya Bandung bakal jadi kota kembang lagi dengan banyaknya tanaman Bandung. Kalau dulu pernah main di daerah Kings, nah itu udah ditertibkan juga PKL-nya. Jadi udah lebih rapi sekarang semuanya. Udah gitu ya, mungkin infrastruktur macet jalan itu masih dalam proses tahap untuk dibenahi. Kalau kemarin sih kalau programnya Pak Ridwan Kamil itu banyak hal-hal yang menarik, kayak seperti Rebo Nyunda. Jadi tiap hari Rabu kalau bisa pakai bahasa Sunda. Terus ada lagi Kamis ya? Kamis Inggris. Nah, kalau menurut dari Mbak Melda sendiri, tanggapan dari masyarakat sendiri dengan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Kang Emil dan Kang Odet itu gimana sih respon dari masyarakat sendiri? Pro dan kontra ada. Pro dan kontra pasti ada. Ada yang menganggap dengan istilahnya nggak pakai seragam ke kantor itu tuh kurang baik, ada. Tapi ada yang menganggap itu salah satu melestarikan budaya, ada. Jadi ya pro dan kontra ya, pasti namanya hidup pasti ada pro dan kontra menurut saya. Tapi sejauh yang saya lihat programnya Kang Emil sama Kang Obet itu baik-baik saja, dan semua lapisan masyarakat terlihat nyaman dengan perubahan yang sekarang terjadi ya. Apalagi kalau misalkan Bandung kan punya julukan kota kembang. Apalagi kalau bisa kembali menjadi kota kembang lagi, wah. Ya kalau kita ngomong tentang pencalekan ini sih Mbak Melda sendiri, sosialisasi apa yang Mbak Melda lakukan untuk mencoba merangkul masyarakat pemilihnya? Caranya seperti apa sih? Kalau sosialisasi pasti awal muasal sih saya sama komunitas pribadi. Komunitas lalu berkembang ke generasi penerus ya. Karena 17 sampai 30 itu adalah usia yang sebenarnya banyak sebagai pemilih. Saya mulai lebih ke arah situ, lebih condong ke arah generasi ke usia segitu. Mengapa demikian? Banyak yang udah apatis juga, nggak mau memilih, buat apalah milih, toh nggak akan merubah hidup saya. Ya mau coba sosialisasinya menerangkan gitu. Kalau kita nggak pernah membuat suatu, atau kita menjadi golongan putih terus, kita perubahan itu kita nggak bisa ikut dalam melaksanakan perubahan. Itu yang saya lakukan, sosialisasi itu yang lebih saya lakukan. Iya, dan kalau misalnya
tanggapan dari masyarakat sendiri dengan adanya kedatangan dari Mbak Melda untuk sosialisasi itu gimana tanggapan dari masyarakat sendiri? Jadi Tanggapan mah pasti mereka selalu bilangnya ulah teh nggak usah banyak janji-janji, nah lebih pembuktian aja. Maunya apa, pokoknya mah ibu mah maunya hidup teh makmur, sejahtera, aman, nyaman, tentram, damai katanya. Nah lebih seperti ke arah situ, punya pemimpin yang tegas katanya, yang bisa merangkul semua golongan tentunya katanya. Caranya seperti apa? Atau Mbak Melda door to door, atau tadi katanya komunitas, atau datang dengan membuat acara, atau seperti apa? Kalau door to door enggak, biasanya lebih kalau ada komunitas kumpul-kumpul saya suka datang. Oh jadi lebih ke skupnya kita Mbak Melda ke kekeluargaan, lebih ke acara komunitas iya, ya. Seperti itu. Dan kalau kita ngomong tentang apa ya, dibilang visi misi dari Mbak Melda sendiri itu apa sih yang pengen dicapai selama 5 tahun ke depan bersama Gerindra di DPRD Provinsi Jawa Barat itu apa sih visi misi dan visi misinya itu apa? Kalau visi ya seperti Anda, saya juga ingin Jawa Barat semakin maju. Ya kalau ditanya soal misi, pertama sih kalau mewujudkan misinya ya meningkatkan sumber daya manusia pasti lewat pendidikan formal dan informal. Maksudnya formal ya mungkin mereka dapat bisa sekolah dengan layak ya dari SD, SMP, SMA. Kalau informal mungkin kayak bakat-bakat bisa di keterampilan seperti itu. Terus mungkin meningkatkan pasar tradisional karena udah terlalu banyak sekarang swalayan bertebaran di mana-mana, agar bisa bersaing dengan baik gitu, agar bersih. Pasar tradisional tuh orang tidak takut untuk mengunjunginya gitu. Terus menciptakan generasi penerus yang cinta tanah air, tidak ikut-ikut budaya luar yang aneh-aneh. Terus mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi yang diminati oleh banyak pariwisata. Ya mengurangi Jawa Barat dari kriminalitas. Contoh geng motor tadi. Dan menciptakan Jawa Barat dengan lingkungan asri yang baik seperti Bandung dulu, kota kembang. Kalau kita ngomong selama dengan misi yang agak sedikit ya, kira-kira ini bagus banget buat diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Kira-kira apa yang pengen diprioritaskan dulu nih kalau misalnya nanti Mbak Melda ini diberi mandat nih sama masyarakat Indonesia, Jawa Barat khususnya, untuk menjadi wakilnya di DPRD tingkat 1, itu apa aja yang jadi prioritas? Pendidikan. Iya. Memang di skup Kota Bandung dan Kota Cimahi memang pendidikannya itu memang masih banyak yang kurang atau seperti apa? Bandung kota pendidikan ya sebenarnya, banyak universitas bagus, tapi mungkin di bawahnya di kampung-kampungnya masih pendidikan formal kita sebutnya mungkin bagus, tapi mungkin pendidikan secara moralitas mungkin kurang. Nah pendidikan itu juga bisa dimasukkan pendidikan, karena bangsa yang berpendidikan pasti akan bangsa yang maju. Kalau dari segi kreativitasnya atau dari kesenian sendiri, kita tahu kalau misalnya Bandung itu banyak banget dari segi kesenian, dari segi kuliner kita bisa tahu banyak banget makanan dari Bandung. Nah itu gimana caranya sebagai caleg itu bisa membawa makanan dan kesenian Jawa Barat ini menjadi salah satu yang diminati masyarakat di Indonesia. Gimana caranya kalau misalnya Mbak Melda punya konsep-konsep seperti apa yang pengen bakal disalurkan nanti? Kalau soal wisata kuliner mungkin ada program Pak Kang Emil juga, Braga Kuliner itu tiap Sabtu kan, tiap malam Minggu itu salah satu salah satu bentuk. Kalau kesenian ya menampilkan lah, lebih banyak penampilan mungkin di sekolah-sekolah kesenian lagi, mulai kesenian seperti tari jaipong, angklung seperti itu ya, mulai diminati lagi dan bisa ditampilkan ke masyarakat luar untuk diminati. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang Banyada kan merupakan di Kota Bandung atau di sekarang ini memang ada peraturan yang mengharuskan setiap partai politik itu mempunyai wakilnya 30% nih untuk di DCT. Iya, wanita. Dan itu termasuk Mbak
Mbak Melda merupakan salah satu dari 30% itu ya. Ya. Dan itu menurut Mbak Melda sendiri memang harus diatur sama pemerintah dalam undang-undang yang mewajibkan partai politik itu mengharuskan 30% atau tidak gitu loh. Maksudnya di sini ya udahlah kalau memang kompetennya dari ya wanita itu atau perempuan itu memang bagus, kenapa nggak usah pakai peraturan gitu loh. Gimana kalau tanggapan dari Mbak Melda sendiri? Mungkin peraturan tetap perlu ada. Kenapa demikian? Agar jelas semuanya. Agar jelas dan terarah. Dengan 30% itu cukup kok untuk mewakilkan inspirasi para wanita mungkin ya. Ya jadi ya tetap harus ada peraturannya. Ya kalau misalnya terus agak sedikit ada ya cewek mah nggak bisa apa-apa atau gimana kan pasti masyarakat. Itu gimana tanggapan dari Mbak Melda sendiri mengantisipasi pertanyaan-pertanyaannya seperti itu yang ada di masyarakat yang bisa apa sih Melda? Itu gimana tuh Kak Tiara? Mungkin ada pertanyaan perempuan bisa apa? Terus perempuan mana boleh pulang malam sih? Mana bisa sih ngurus ini? Banyak ya. Kita kasih pengertian lah. Pengertian yang apa ya? Secara kenapa sih mesti harus ada perempuan tuh bisa berpikir seperti ini loh ke depannya. Perempuan tuh lebih bisa, maksudnya bisa lebih mix gitu, kerjanya lebih teliti atau apa gitu. Kalau laki-laki langsung begini, wanita begini, kenapa mesti ada perempuan? Karena sentuhan indah itu artistik tuh biasanya dari perempuan. Nah, lebih seperti itu sih menjelaskan kenapa sih peranan perempuan terlihat penting gitu untuk diperpolitikan. Oke, dan kalau kita ngomong tanggapan dari masyarakat sendiri nih dengan kehadiran Mbak Melda itu seperti apa sih sebenarnya yang membuat Gerindra di Provinsi Jawa Barat di Jabar 1 itu lebih agak berbeda gitu. Lebih berbeda. Mungkin pasti pertama karena saya muda ya. Muda, terus berbedanya wanita muda ada apa ya, bisa dibilang juga berpendidikan, muda berpendidikan dan melihat Gerindra ternyata calonnya muda berpendidikan, bisa mix dengan semua lapisan masyarakat seperti itu. Oke, kalau kan kita tahu nih di Jabar itu kan persaingan kan ada 12 partai politik ya. Iya. Pasti banyak banget yang udah mapping ini daerah yang udah saya masukin ini. Nah, Mbak Melda sendiri tuh caranya gimana? Maksudnya harus semuanya dimasukin atau ini boleh, ini enggak, ini boleh apa? Enggak, gimana cara untuk mencari pemilihnya di kota Jabar 1 caranya seperti apa? Kalau saya secara pribadi sih dari 12 partai kan pasti udah punya titik-titik poin kemenangannya ya sebenarnya. Kalau saya pribadi, saya mencari titik di mana saya juga bisa menang di tempat tersebut. Tapi tidak memungkinkan kalau saya punya kerabat di tempat yang mereka juga ini, ya saya boleh dong masuk sekali-sekali ya seperti itu. Dan kalau dari respon masyarakat sendiri, wah Mbak saya udah pernah datangin sama ini, atau mereka terbuka untuk siapapun dimasukin atau terbuka untuk mendengar semuanya, terbuka untuk mendengar semuanya sebenarnya. Tapi tetap aja kita nggak tahu mereka milih siapa ya. Tapi kan yang penting kita menawarkan salah satu yang baru. Iya baru. Ya fresh lah ya, kalau bilang kan masyarakat membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baru karena sekarang Kota Bandung udah dipimpin orang muda. Itu menurut saya memang harus ada suatu perubahan yang signifikan sekarang ini. Dan kita kalau ngomong tentang Kota Bandung dan Kota Cimahi, sebenarnya apa sih nilai apa kota ini seperti apa yang Kota Bandung dan Kota Cimahi itu seperti apa sih yang banyak menjadi nilai plus dari Kota Bandung dan Kota Cimahi? Kalau Kota Bandung kuliner pasti, makanan. Kalau Kota Cimahi banyak juga wisata alamnya di Kota Cimahi. Wisata alamnya tuh. Nah, Kota Cimahi. Kalau Kota Cimahi itu sebenarnya punya julukan kota tentara.
Oke, alasannya? Kenapa demikian? Banyak tentara tuh dibina di kota Cimahi. Oke. Jadi ada pelatihan-pelatihan apa tuh biasanya di kota ada beberapa pelatihan tuh di kota Cimahi. Jadi campnya di sana. Campnya gitu. Dan emang emang kalau main kota Cimahi banyak gampang lah menemukan tentara gitu. Kalau kota Bandung makanan, kota kembang. Dan kota Bandung sendiri punya julukan Paris Van Java. Jadi Parisnya Indonesia tuh ya kota Bandung. Dan kalau kita ngomong apa aja kira-kira yang bisa ditingkatkan nantinya kalau misalnya Mbak Melda menjadi wakil rakyat yang mewakili ke kedua kota Madia ini, apa aja yang bisa ditingkatkan nih dari kota Bandung dan kota Cimahi, atau apa yang belum bisa ditingkatkan yang harus ditingkatkan itu apa aja? Kalau mungkin ditingkatkan pariwisata ya pasti harus ditingkatkan. Tapi salah satu peningkatannya dengan mungkin airport lebih dibenahi lagi ya. Ya kalau melihat sekarang airport sekarang tuh terlalu padat gitu. Mungkin itu salah satu ini untuk peningkatan pariwisata. Kalau selebihnya yang bisa ditingkatkan paling kebersihan lingkungan seperti itu. Dan pengen sih menciptakan kota Bandung dan kota Cimahi bebas asap rokok sebenarnya. Mungkin bagus sih sebenarnya ya. Tapi belum tahu karena ya agak susah kayaknya. Iya, itu susah. Tapi mungkin kalau ada perda-perdanya yang memang diatur dengan baik, pasti bisa untuk membuat salah satu kota itu menjadi bebas asap rokok. Saya rasa bisa. Dan kalau misalnya kita ngomong tentang politik ya, politik itu memang banyak banget caranya. Dan kalau kita ngomongin politik pasti ada yang namanya uang, Mbak. Mbak Melda sendiri menanggapi dengan adanya praktek money politik itu seperti apa sih? Sejujurnya money politik itu menurut saya sangat tidak bermoral ya. Kenapa? Jadi istilahnya kita membeli sesuatu menggunakan uang. Dan sebenarnya dalam politik tidak bisa seperti itu kalau menurut pendapat saya. Betul. Politik itu salah satu hal yang sebenarnya salah satu sistem di sebuah bangsa negara untuk menuju yang lebih baik. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau diawali sudah dengan money politik, kedepannya mungkin yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme tidak bisa dihilangkan. Jadi saya sangat tidak setuju dengan money politik. Dan kalau Mbak Melda sendiri pernah menemukan hal-hal yang seperti itu nggak sih, gitu? Atau dari misal kok nggak ada ini, nggak ada ini, gimana kalau Mbak Melda sendiri? Ada sih, ada mungkin sebagian lapisan masyarakat yang jadi gini aja, nah, mungkin itu maksudnya kali ya. Ya, saya cuma bisa tersenyum saja sih. Dan terus caranya Mbak Melda sendiri untuk mengedukasi masyarakat dengan itu sebenarnya caranya udah Mbak Melda lakuin atau dikasih pengertian secara perlahan-perlahan, nggak bisa 1 kali 2 kali pertemuan sih seperti itu. Ya harus dikasih pengertian kenapa demikian, dikasih mungkin politik itu seperti ini, kalau kita begini dampaknya ini begini. Tapi ya itu proses panjang. Mungkin kalau mengutip istilah sekarang perlu pendekatan emosional. Betul. Jadi ya emosional yang harus terbangun, bukan lagi yang sekedar bertemu pilih saya ya ini ya, nggak lagi seperti itu saat ini masyarakat gitu. Perlu pendekatan emosional. Jadi kalau dijelaskan secara baik-baik atau bertemu lagi, besok kita bertemu lagi, kapan bertemu lagi, mereka akan ya emang harusnya seperti itu gitu. Dan kalau misalnya sendiri kira-kira dengan cara-cara Mbak Melda sendiri seperti itu, masyarakat yang ingin diharapkan itu realnya itu seperti apa? Atau Mbak Melda memang memberikan visi misinya, atau Mbak Melda dengan cara obrolan-obrolan yang santai, atau cara seperti apa mengajak untuk nantinya 9 April itu memberikan hak suaranya untuk saya gitu. Obrolan santai, tapi obrolan santai dengan menyisipkan visi misi saya, lebih seperti itu. Obrolan santai diajak bercanda, karena orang Sunda itu suka bercanda. Kalau ngidul bercanda, nah
diajak ngobrol hal gimana dulu guyon-guyonan Sunda gitu sampai memasukkan visi misi. Nah biasanya mereka oh iya benar ya teh suka kayak gitu. Nah dan kalau dibilang target yang Mbak Melda sosialisasinya itu memang cuma buat anak muda sendiri atau yang lebih tua atau gimana caranya untuk memix biar semuanya ya cara untuk Mbak Melda semua bisa masuk ke semua kalangan. Kalau anak muda pasti ya tadi saya bilang. Kalau misalkan untuk yang orang tuanya biasanya saya ikut temen-temennya mama papa gitu suka ikut datang kalau mereka punya event kayak arisan atau apa. Nah mungkin untuk yang tua-tuanya lebih bukan tua-tuanya ya maksudnya generasi yang udah itunya lebih senior ya gitu lebih ikut. Kalau mama lagi ada pertemuan lo di sini kamu mau ikut nggak? Ikut dong mas, kalian sosialisasi. Nah gitu, jadi ya peranan keluarga sangat mendukung lah intinya. Oke, kalau dibilang peran keluarga sendiri yang tadi Mbak Melda bilang mendukungnya seperti apa sih gitu, atau mereka memang dari segi memberikan sosialisasi juga atau mencoba itu seperti apa yang dilakukan oleh keluarga dan teman-temannya untuk membantu sosialisasi sih. Membantu sosialisasi pastinya, terus ya moral mungkin material juga mereka membantu tentunya. Betul. Dan kalau teman-teman sendiri gimana caranya, kan pasti ada dari teman-teman, misalnya Mbak Melda punya teman 5, otomatis ada satu dong yang nggak mungkin milih Mbak Melda. Gimana caranya buat meyakinkan 5 orang itu bakal memilih Mbak Melda sendiri untuk nantinya gitu Pak? Kata emosional tadi balik lagi seperti yang saya bilang, saya ajak ngobrol biasanya, kayak saya ajak ngobrol bercanda-canda, emang kenapa sih kamu nggak mau milih? Harus tahu dulu dong alasan dia nggak mau milih apa, baru kita masuk gitu. Oh kenapa begitu? Kan harusnya bisa begini. Tapi yang pasti itu nggak bisa kerja 1 hari 2 hari lah ya. Itu harus yang dibina terus menerus. Bahkan sampai mungkin nanti kalau Tuhan berkehendak saya terpilih pun itu tetap harus dibina gitu. Dan kalau misalnya Mbak Melda sendiri tuh dengan sosialisasi yang dilakukan Mbak Melda, apa aja yang kira-kira masyarakat menjadi interest dengan Mbak Melda nantinya? Nanti gue 9 April gue bakal milih dia. Biasanya sih karena saya muda tadi, terus wanita, anak-anaknya wanita muda, terus punya wawasan katanya. Dan ya itu kata masyarakat ya. Iya, kata masyarakat yang muda, punya wawasan, dan ya berjiwa nasionalis. Ada beberapa teman saya yang berkata seperti itu. Dan kalau kegiatan-kegiatan apa aja sih yang Mbak Melda masukin dan menyisipkan nih saya merupakan ini, saya itu kegiatan-kegiatan seperti apa yang sering Mbak Melda masukkan untuk kampanye, sisipan kampanye sih apa aja sih? Arisan tadi ya. Kalau ibu-ibu arisan. Bisa. Arisan. Caranya seperti apa kalau arisan? Kalau arisan kan kumpul-kumpul tuh biasanya ibu-ibu. Biasanya ngomong-ngomong dulu gitu. Ngomong-ngomong, terus biasanya ada beberapa teman mama suka wawancara dulu. Nah gitu, pas mereka mau pulang baru bagiin kartu nama. Kayak gitu. Terus atau acara-acara, ya mungkin acara-acara kepanitiaan yang ya mungkin kayak seminar atau apa, tahu saya caleg atau apa ya ikut membantu. Kalau acara kampus biasanya saya suka ikut juga, tapi kalau acara kampus tentu tidak boleh membagikan atribut kampanye, jadi paling dari mulut ke mulut. Kalau ada reuni alumni akbar suka ikut, lebih seperti event-event seperti itu gitu. Ya kalau misalnya dari segi sekarang ini memang 2014 memang selain secara yang agak segi tradisional, untuk sosialisasi pasti banyak cara-cara yang agak sedikit masyarakat gandrungi kayak media sosial sekarang. Nah Mbak Melda sendiri menanggapi dengan ada media sosial sekarang itu seperti apa tanggapannya? Membantu sekali. Media sosial, saya pernah buat video juga kebetulan di media sosial. Itu membantu banyak juga yang awal-awal kenal dari situ gitu, teman-teman yang suka buka rajin gitu. Media sosial sangat membantu sebenarnya. Karena masyarakat sekarang tuh jarang mau
bukan masyarakat sekarang ya, generasi sekarang lebih tepatnya, jarang yang mau duduk diam gitu untuk dengerin satu orang ceramah. Kayaknya bosan banget, mukanya tuh udah muka-muka tampang nelangsa banget ya. gitu. Udah males banget. Udah males banget gitu. Aku lebih suka sesuatu yang kreatif gitu, yang baru gitu, kayak misalnya video lucu-lucuan gitu. Dan kalau sendiri Mbak Melda sendiri punya media sosial apa aja sih untuk mensosialisasikan pada 2014 ini? Ada Line, ada Twitter, ada email kalau mau email, ada Facebook juga sebenarnya. Dan masyarakat sendiri dengan adanya media sosial Mbak Melda sendiri banyak yang ngerespon atau banyak yang seperti apa sampai detik ini? Banyak yang respon, lumayan banyak yang merespon. Dan biasanya mereka apa ya, dari temen ke temen gitu. Mereka dari teman ke teman, oh itu teman saya loh, ini loh. Nah jadi seperti itu gitu. Oke, jadi agak sedikit signifikan banget kalau gitu media sosial. Iya, media sosial signifikan banget kalau menurut pendapat saya. Dan buat saya sendiri pun saya merasakan gitu. Dengan ada sosialisasi sosial media sosial. Hitungannya diposting lah. Ya diposting gitu. Terus kalau misalkan kan ada ya apa ya, kalau baliho juga kadang-kadang teman saya bosen gitu. Maksudnya apa ya gitu ya? Para rugu katanya, istilahnya apa numpuk sana sini. Tapi kalau media sosial kan jelas, oh gue emang saya kenal gitu atau ini gitu. Oke, dan kita ngomongin cara tradisional banner dan baliho, Mbak Melda sendiri pakai media itu nggak sih untuk sosialisasi? Saat ini belum. Belum ya? Saat ini belum. Dengan cara media sosial udah agak sedikit cukup belum ya? Cuman mungkin ada stiker di beberapa angkot. Oke, kalau itu ada. Iya, nggak apa-apa sih, namanya kita udah masuk waktu kapan. Iya, kalau di angkot ada, tapi kalau banner baliho belum ada. Ya? Oke, dan kalau kita ngomong nih, ini kayaknya udah agak sedikit pertanyaan-pertanyaannya udah agak sedikit menjurus ke arah runcing ya. Sebenarnya kalau misalnya saya merupakan salah satu dari caleg, yang dari pemilih dari Jabar 1 nih untuk DPRD-nya tingkat 1, kenapa sih alasan saya sendiri untuk menggunakan hak suara saya nantinya untuk memilih Mbak Melda Hutagalung? Alasannya apa sih sebenarnya? Alasannya simple. Karena saya seorang wanita muda yang berjiwa nasionalis dan cerdas dan mendukung segala perubahan. Oleh karena itu pilihlah saya. Oke. Dan kalau misalnya yakin gak sih Mbak menang? Yakin gak yakin harus yakin. Jadi yakin dong ya? Yakin. Jadi kira-kira masyarakat Jabar nanti bakal mempunyai wakil rakyat muda, cerdas, dan apa ya? Ya pokoknya mudi banget ya. Iya. Jadi yakin dong untuk menang nanti? Harus yakin. Oke. Dan saya punya waktu untuk Mbak Melda untuk bersosialisasi kepada sahabat pendengar yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Barat nih, untuk Mbak Melda memberikan jargon-jargonnya untuk memilih saya nih gitu ya. Oke, dari sekarang saya persilahkan waktunya. Halo, saya Melda Hutagalung, caleg DPRD Provinsi Dapil Jabar 1. Saya mengharapkan untuk memilih saya pada tanggal 9 April 2014 karena saya adalah seorang wanita muda, berjiwa nasionalis dan cerdas. Oleh karena itu, dukunglah untuk perubahan Jawa Barat yang semakin maju ke depannya. Terima kasih, hatur nuhun. Oke, dan itu merupakan salah satu jargon atau dibilang sih namanya closing statement dari Mbak Melda Hutagalung untuk di program acara PSD 17 pada sore hari ini. Dan terima kasih atas kehadirannya nih Mbak Melda ya. Ya, sama-sama Mas. Oke, semoga nantinya bakal terpilih menjadi wakil rakyat pilihan masyarakat Jabar 1 ya. Amin. Untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dan ini merupakan akhir acara di program PSD 17 dan saya Firgandi Pradentoro undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam Indonesia Raya. Satu beraksi untuk Indonesia. Terus stay tune di Indonesia Raya FM. Satu beraksi untuk Indonesia.